Berikan yang terbaik pada pagi hari ini, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan kita semua boleh diberkati dengan berkat yang luar biasa. Inilah kami Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk bangun pagi ini. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu. Terima kasih buat segala yang baik yang Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih buat kekuatan untuk kami bisa datang kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus selama-lamanya. Kami siap nanti kami datang kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku kami menyembah-Mu ya Tuhan. Tuhan Raja yang mulia, berkuasa selama-lamanya. Semua lidah mengaku, semua lutut berteluh menyembah-Mu ya Tuhan. Menyembah-Mu Yesus Kristus yang ajaib. Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala ilah, yang berkuasa di bumi di surga. Semua tunduk menyembah-Mu, tak ada satupun yang berani kepadamu. Sebab Engkaulah penguasa seluruh jagat raya ini. Kami bangga memiliki Engkau, Tuhan yang ajaib luar biasa. Bukit-bukit memuji-Mu, gunung-gunung tunduk kepadamu. Semua yang bernapas memuliakan-Mu Tuhan.
Amin. Saatnya kami mendengarkan sabdamu, firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua dan buat kami menjadi mengerti. Urapi hamba-Mu yang sederhana ini, urapi firman-Mu yang kudus. Jika kami percaya Tuhan, kami boleh diberkati hari ini, mendapatkan rema dan kekuatan yang luar biasa, yang datang daripada Tuhan sendiri, kepada umat-Mu, kepada kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami buat firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Salam saudara sekalian, kita akan melihat dalam Mazmur pasal yang ke-89. Sedikit agak panjang ini. Tapi mari kita terus telaten, kita sabar ya, kita membaca firman, mendengarkan firman Tuhan. Nyanyian pengajaran Etan, orang Esrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kulihat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud, hambaku, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun, Selah. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan, bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni sorgawi. Allah disegani dalam kalangan orang yang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut. Pada waktu naik gelombang-gelombangnya, Engkau juga yang meredakannya. Engkaulah yang merobohkan Rahab seperti orang terbunuh. Dengan lengan-Mu yang kuat, Engkau telah mencerai-beraikan musuh-Mu. Punya-Mulah langit, punya-Mulah juga bumi, dunia serta isinya, Engkaulah yang mendasarkannya. Utara dan selatan, Engkaulah yang menciptakannya. Tabor dan Hermon bersorak-sorai karena nama-Mu. Punya-Mulah lengan yang perkasa, kuat tangan-Mu dan tinggi tangan kanan-Mu. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahta-Mu, kasih dan kesetiaan berjalan di depan-Mu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya Tuhan, mereka hidup dalam cara wajah-Mu. Karena nama-Mu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah, sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi, sebab perisai kita kepunyaan Tuhan, dan Raja kita kepunyaan yang kudus Israel. Pernah Engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang Kau kasihi, katamu, telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan, telah kutinggikan seorang pilihan dan di antara bangsa itu. Aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus, maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya, dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku Engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja di bumi. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Aku menjamin akan adanya anak cucunya sampai selama-lamanya, dan tahtanya seumur langit.
jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku dan mereka hidup menurut hukumku, jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya, dan tahtanya seperti matahari di depan mataku, seperti bulan yang ada selama-lamanya, suatu saksi yang setia di awan-awan. Selah. Tetapi engkau sendiri menolak dan membuang menjadi gemas kepada orang yang kau urapi, membatalkan perjanjian dengan hambamu, menajiskan mahkotanya laksana debu, melanda segala temboknya, membuat kubu-kubunya menjadi reruntuhan. Semua orang yang lewat di jalan merampoknya, dan ia menjadi celah bagi tetangganya. Engkau telah meninggikan tangan kanan para lawannya, telah membuat semua musuhnya bersukacita. Juga kau balikkan mata pedangnya, dan tidak membuat dia dapat bertahan dalam peperangan. Engkau menghentikan kegemelingangnya, dan tahtanya kau campakkan ke bumi. Kau pendekkan masa mudanya, kau selubungi dia dengan malu. Selah. Berapa lama lagi ya Tuhan engkau bersembunyi terus-menerus, berkobar-kobar murkamu laksana api? Ingatlah apa umur hidup itu, betapa sia-sia kau ciptakan semua anak manusia. Siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian, yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati? Selah. Di manakah kasih setiamu yang mula-mula ya Tuhan, yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada Daud demi kesetiaanmu? Ingatlah celah hambamu ya Tuhan, bahwa dalam dadaku aku menanggung penghinaan segala bangsa yang dilontarkan oleh musuh-musuhmu, ya Tuhan, yang dilontarkan mencela jejak langkah orang yang kau urapi. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Ya amin. Haleluya. Saudara sekalian, kita melihat di sini bahwa Tuhan berjanji menjaga setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka dia mendapatkan jaminan yang benar-benar ini jaminan dari Tuhan. Dan Tuhan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah ingkar janji, sebab dia Tuhan bukan manusia, yang setiap apa yang dikatakannya, yang diucapkannya Tuhan itu menjadi satu janji yang benar-benar akan menjadi sesuatu yang akan dilaksanakan. Ya. Dan dia berjanji kepada Daud untuk memperkuat, untuk menjadikan dia kuat, kokoh, teguh, diurapi, ya. Kemudian ditinggikan ya tanduknya, kekuatannya, mahkotanya. Kemudian keluarganya turun-temurun akan diberkati, ya. Sehingga ini mencakup keseluruhan yang ada dalam kehidupan setiap kita. Bahwa ketika kita ini percaya kepada Tuhan, tidak ada satupun yang akan mengecewakan kita, saudara. Tetapi terkadang juga kita akan mengalami persoalan yang untuk menguji hati kita, supaya kita tidak enak-enakan, supaya kita tidak leha-leha gitu ya. Tetapi kita terus waspada, kita menjaga hidup kita, karena ketika kita ini sedikit lengah, saudara, ada kuasa kegelapan yang lain yang ingin merampas hidup saudara dan kita. Ya, pelan tapi pasti. Kelihatannya indah, tapi itu adalah sesuatu yang kegelapan yang menakutkan. Kelihatannya baik, tetapi itu adalah sebuah kebinasaan. Oleh sebab itu kesetiaan kita kepada Tuhan harus tetap menjadi sangat teruji dalam setiap langkah kita, dalam kehidupan kita, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan menyatakan sesuatu kepada kita semuanya. Kelak ketika kita sudah tidak hidup di dunia, ketika kita berada bersama-sama dengan Tuhan, di sanalah kita akan melihat bahwa apa yang sudah kita kerjakan, kesetiaan kita, kemudian kesungguhan kita, kemudian pengorbanan waktu kita dan sebagainya, atau rasa sakit, ya, pergumulan yang begitu hebat, itu semuanya tidak akan ada artinya apa-apa
Karena semua sudah ditukar, semua yang sudah digantikan dengan kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi kita semuanya. Nah, dengan demikian saudara sekalian, inilah zaman akhir yang terus harus kita peringatkan supaya kita menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya kepada Tuhan dan juga hamba-hamba Tuhan yang terus boleh melayani apapun itu, berapapun harganya saudara. Kita harus tetap melayani Tuhan. Karena dengan melayani Tuhan itulah hidup kita akan menjadi sorotan bagi Tuhan secara pribadi. Artinya bahwa Tuhan memperhatikan saudara dan kita semua, sepak terjang kita, penderitaan kita, pikul salib kita, dan segala hal yang itu adalah merupakan satu pergumulan bagi kita. Tuhan melihatnya, itu akan menjadi satu hal yang nanti akan mendapatkan hadiah yang lebih daripada apa yang kita rasakan. Itulah janji Tuhan yang tidak pernah diingkari. Aku hendak menyaksikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Ini adalah tekad daripada seorang yang sudah mengasihi Tuhan. Dan ini juga menjadi tekad bagi kita semuanya, bahwa kita terus akan memperkenalkan Tuhan, menyaksikan kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya. Kasih setia Tuhan itu tidak tergantikan, tidak diberikan oleh yang lain. Tidak ada ilah-ilah yang lain yang sanggup memberikan ini. Hanya satu Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa kita yang ada di sorga. Itu yang akan memberikan kepada saudara dan kita semuanya. Ya. Ini adalah zaman perjanjian baru yang begitu luar biasa. Segala hal yang mestinya kita ini rumit dalam menghadapi hidup kita seperti pada waktu di perjanjian lama dalam hukum Taurat, ya, itu sangat rumit dan sangat luar biasa. Dan Tuhan tahu itu sangat berat. Tetapi itu ujian bagi bangsa Israel, ya, yang supaya mereka benar-benar ditampi oleh Tuhan. Siapa yang murni, siapa yang sungguh-sungguh, ya, mereka akan sampai kepada tanah perjanjian dan mereka akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Namun semuanya itu kita melihat apa yang diujikan oleh Tuhan, mereka tidak bisa menerimanya. Sungut-sungutlah, ya, dan berbagai hal yang ada, kepahitanlah dan sebagainya, mengenang masa lalunya dan sebagainya, yang itu semuanya menyakiti hati Tuhan. Saudara sekalian, di perjanjian lama di kitab di Imamat dikatakan betapa rumitnya peraturan-peraturan yang ada. Ya, contoh kata ketika orang itu ada bintik-bintik putih seperti panau, itu harus diperiksa oleh imam. Ya, kalau itu ada bulu putihnya, maka dia harus dikatakan sebagai orang yang najis dan dikurung selama 7 hari. Nanti 7 hari berikutnya dia diperiksa. Kalau tidak memenuhi syarat, dikurung lagi 7 hari, jadi 2 minggu, ya. Dan itu terus begitu, ya, sampai kita melihat tidak diobati tapi hanya diperiksa. Oh, ini kusta, oh, ini najis, gitu, ya. Betapa menderitanya ketika orang kena penyakit kusta. Tetapi penyakit itulah penyakit kutukan, di mana kesetiaan itu ketika diujikan, banyak yang mereka tidak bisa melakukannya, maka bisa juga mereka akan terkena kusta. Nah, kalau kita bicara kusta yang di zaman sekarang, adalah bagaimana kita ini tidak layak di hadapan Tuhan. Dengan perbuatan-perbuatan kita, kita tidak setia kepada Tuhan. Itu akan menjadi kusta-kusta di masa sekarang dalam tanda petik, ya. Dan itu akan menjadikan hidup kita ini sangat repot sendiri ketika hal itu mulai menempel dalam hidup kita. Jika kita menjauh daripada Tuhan, jika kita hanya isinya bersungut-sungut, jika kita hanya cak-cek, ya, pietoki gitu, ya. Jika kita hanya memiliki rasa takut, khawatir, sidik-sidik takutnya luar biasa, dikit-dikit takutnya luar biasa. Terus posisi Tuhan Yesus itu di mana, saudara? Kalau kita menghadapi hidup sidik-sidik wis wedi, sidik-sidik wis ngamuk gitu misalkan, sidik-sidik nesu. Terus bagaimana kita ini dianggap sebagai anak Tuhan Yesus yang penuh kasih setia, ya. Bagaimana kita akan menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya? Kalau kita ini sedikit menghadapi sesuatu yang sedikit agak rumit saja sudah, itu sepertinya itu dunia sudah runtuh. Saudara, mari kita menghadapi hidup ini dengan penuh sukacita. Kita ini adalah orang-orang yang diberikan damai sejahtera Tuhan. So, kalau ada sedikit yang begitu, memang itu menguji hati kita, saudara. Jangan dianggap ini sesuatu yang sangat memberatkan kita. Kita hadapi, ya, apapun yang kita
hadapi dalam hidup kita ini. Hal-hal yang kecil, yang menengah, atau sekalipun yang besar nampak di hadapan kita. Saudara, mari kita punya Tuhan. Mari kita berkeluh kesah kepada Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara dan kita semuanya. Mari kita aktifkan supaya saudara dan kita semuanya menjadi orang-orang yang bisa yang bisa menjaga hati, ya, menjaga sikap laku kita. Kita punya moralitas yang standar daripada Tuhan Yesus, yang itu harus kita kerjakan setiap waktu dalam hidup kita, sehingga kita menjadi berkat bagi orang lain dong. Wajah kita juga sumunar gitu ya, bersinar. Wajah kita ini penuh dengan sukacita, sepertinya tidak ada rasa takut ya. Kalau saudara merasa ada sesuatu yang mengganggu, ya mari kita bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan, daripada saudara ngambek, ngamuk-ngamuk ya, bersungut-sungut dan sebagainya. Wajahnya kayak pepaya, saudara, ditekuk. Itu baru masalah sedikit, saudara. Bagaimana kalau kita merasa ada sesuatu yang sangat besar, seperti dalam perjanjian lama? Wah, pasti banyak orang yang jatuh, tidak kuat. Yang mereka pikirkan hanyalah sesuatu yang nyaman, seperti waktu ada di Mesir. Oh, daging dikuali, oh buah-buahan, oh dan sebagainya. Sekalipun mereka di sana juga sangat menderita, saudara. Dia kerja rodi, bikin bata dan sebagainya. Tapi kenapa mereka lebih suka di sana ya? Nah, hati-hati dengan ini, saudara. Seringkali ada sesuatu yang kita suka, tapi sebenarnya di sana ada sesuatu yang berat, tapi kita nggak pikirkan. Yang ngabot ora apa-apa, yang penting daging dikuali, buah-buahan, itu aja cukup bagi kita. Jika seseorang tidak menyadari bahwa kita anak-anak Tuhan yang diselamatkan, maka yang kita pikir adalah hal-hal yang berhubungan hanya dengan kampung tengah kita. Saudara dan kita semua tidak pernah memikirkan bagaimana masa depan keluarga kita, masa depan generasi kita, itu enggak akan pernah kita pikirkan. Padahal Tuhan selalu mengatakan bahwa generasi, anak-anak cucunya itu adalah generasi yang semua mereka diberkati Tuhan oleh karena orang itu atau keluarga itu, orang tuanya mengasihi Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita pertahankan iman kita, kita sedang mempertahankan masa depan daripada anak-anak cucu cicit kita. Kan itu luar biasa, saudara. Lebih daripada sekian puluh hektar tanah yang akan kita bagikan kepada anak-anak kita, yang itu secara fisik lama-lama akan habis. Tetapi iman percaya kita kepada Kristus akan memberikan masa depan yang tanpa batas. Menurut saya lebih pilih mana ya? Apakah kita menjadi kaya raya, sugih mblegedu, tanahnya berhektar-hektar dan sebagainya? Semuanya tidak akan ada gunanya, saudara. Tetapi kalau saudara kita semuanya bersyukur dengan semua yang ada, sekalipun kita tidak punya berhektar-hektar, di ATM kita ya isinya cuma nolnya itu 3 ya, tidak lebih daripada itu, atau 4 lah gitu. Mari kita tidak bersungut-sungut dengan semuanya itu. Tuhan sudah menjatah kita. Tuhan sudah memberikan, memberkati kita sesuai dengan apa yang sudah Tuhan siapkan, rencanakan. So dengan demikian setiap hari kita diuji oleh Tuhan, mari kita tetap bersyukur dan kita akan menyaksikan kasih setia Tuhan selama-lamanya dan memperkenalkan kesaksian Tuhan ya, kesetiaan Tuhan ya, dengan mulutku sampai turun temurun. Dikatakan sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Enggak ada tandingannya, saudara. Mari kita bersyukur karena kita punya sesuatu yang lebih daripada apapun. Sekalipun di luar sana, ya, kelihatannya mereka do gemuk-gemuk, do ginuk-ginuk, ya, orang percaya Yesus ya orang masalah. Saudara, satu kali ada waktu bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus, mereka mendapatkan hukuman dan tidak ada keselamatan dalam hidupnya, apalagi generasinya, saudara. Kalau orang tuanya binasa, ya jangan-jangan semua generasinya akan menjadi binasa. Terus mereka di tempat yang sangat memilukan itu, mereka berkata-kata, kamu sih Pak, orang tua nggak ngasih tahu, orang tua malah percaya kepada ilah yang salah. Salahmu, sekarang kita berada di tempat ini. Mungkin ini ilustrasi dari saya saja. Tetapi kalau kita berada di tempat yang Tuhan sediakan, mereka akan bersyukur.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Ibuku yang sudah memiliki iman percaya kepada Kristus sehingga kami diselamatkan. Matur nuwun nggih Pak, matur nuwun nggih Bu, gitu saudara sekalian. Enggak malah diuya-uya saudara. Wes sih, marai orang percaya mbek Yesus sih. Tidak mencari tahu. Kok dikandani wong ya. Sudah ada orang yang nginjili kamu untuk percaya Yesus malah mbak ulek-ulek ke mbak gebyur banyu. Ya wonge lunga to ya. Nah sekarang ya, merasakan hal yang sangat menyakitkan. Tuhan tidak peduli dari bangsa manapun, dari suku apapun. Tuhan tidak memilih dari orang-orang yang sudah sepertinya dipilih. Tetapi siapapun kita, saudara sekalian, kita berkesempatan untuk kita mendapatkan tempat yang luar biasa yang Tuhan siapkan bagi kita semuanya. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun, Selah. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaibanmu, ya Tuhan, bahkan karena kesetiaanmu di antara jamaah orang-orang kudus. Saudara sekalian, kita melihat di sini, ya, untuk selama-lamanya Tuhan akan menegakkan anak-anak cucu kita dan membangun tahta kita turun-temurun. Kita nggak punya tahta mungkin, tapi tahta dalam tanda petik artinya bahwa kita punya tahta dalam hidup kita. Kita punya kedudukan dalam hidup kita karena kita percaya Yesus. Ya, kita punya kedudukan yang tidak orang lain itu bisa mendapatkan. Bagi mereka yang tidak memiliki Yesus, mereka tidak akan mendapatkan kedudukan itu. So, mari kita bersabar, saudara. Apa yang terjadi di dunia ini merupakan satu hal seperti kawah condro di muko, tempat untuk ya menguji hati. Seperti kita ketika orang-orang Israel itu berada di Mesir, sebenarnya mereka sedang diuji hatinya. Tapi mereka ketika keluar, mereka bersungut-sungut. Pada itu tempatnya akan lebih indah, lebih bagus dari apa yang sudah mereka alami. Di Mesir bukan tempat bagi anak-anak Tuhan, bukan tempat bagi orang Israel. Tuhan siapkan tanah perjanjian yang diberikan, yang dijanjikan kepada Abraham. Dan itu semuanya harus terjadi. Tetapi usaha yang luar biasa dari Tuhan tidak selamanya berjalan dengan baik. Sebab pemberontakan, penolakan dari hati manusia itu yang membuat menjadi gagallah rencana Tuhan. Tuhan sudah merencanakan yang baik luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Mari kita tidak pernah menggagalkan, tapi mari kita uri-uri, mari kita membangun, menjaga iman percaya kita sampai sepanjang hidup kita. Sehingga saudara dan kita semuanya kelak kita akan bertemu di sorga. Ya, dengan penuh sukacita di dalam Kristus, kita setiap hari memuji Tuhan. Kita setiap hari meninggikan Tuhan. Kalau yang laki-laki tidak seperti surga yang kemarin diceritakan Pak Abraham, memecahkan perawan-perawan setiap hari katanya. Masih dipikir kok gak memecahkan kayak gitu. Di surga itu kudus. Di surga itu tidak ada lagi hal-hal yang bicara tentang seksual dan sebagainya. Tetapi orang-orang itu, surga itu dianggapnya seperti pesta seks ada di dunia yang didambakan oleh setiap orang-orang yang mereka sudah bejat imannya. Long di dunia aja imannya bejat, kok dia masuk surga? Ya surganya yang itu, saudara. Tetapi surga yang dimiliki Tuhan itulah surga yang sesungguhnya. Tidak ada surga yang lain, saudara, selain daripada apa yang dipimpin oleh Tuhan Yesus. Dan segala jurang maut, kunci kerajaan maut pun Tuhan Yesus yang pegang semuanya. Terus, piye saudara? Ya kita ini pergumulan, sahabat-sahabat kita. Bukan berarti orang-orang yang menolak Yesus itu mereka tidak boleh datang kepada Tuhan. Tetapi mereka punya kesempatan untuk mereka percaya kepada Yesus. Supaya bersama-sama dengan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.